Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para korban-korban pemerintah yang sudah tersiksa lama bertahun-tahun menunggu SK. Ini sebetulnya persoalan klasik di Indonesia ya. Artinya dari Sabang sampai Merauke, kalau saya sedang pergi ke daerah-daerah, hal yang sama selalu terjadi. Hanya memang kalau daerah-daerah provinsi tertentu seperti Kalimantan Timur yang PAD-nya besar, APBD-nya besar, honorernya tetap berjalan gitu ya. Bahkan banyak hal-hal lain yang mereka bisa dapatkan. Berbeda dengan daerah-daerah tertentu seperti Tulungagung misalkan, pasti persoalan honorer ini persoalan yang cukup menyedihkan ya buat teman-teman semua. Sekarang negara tidak makin lebih baik. APBN kita sudah tersunat oleh pembayaran hutang dari pemerintah sebelumnya yang harus dibayar. Tahun ini 1 bulan depan sudah harus menyiapkan 800 triliun ya Prof ya? 800 triliun yang harus dibayarkan untuk membayar hutang negara. Pada saat itu sudah pasti dia tidak mungkin memikirkan honorer gimana ya, kita bayar bagaimana ya. Situasinya memang negara sudah tidak memungkinkan untuk itu. Ada harapankah Indonesia menjadi terang? Masih ada harapankah buat teman-teman honorer ini mendapatkan segera SK-nya supaya punya keyakinan bahwa masa depan sudah menjadi lebih baik buat anak istri? Itu yang akan kita tanyakan kepada Profesor Dunia Akhirat. Beliau ini baca bukunya dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan, itu semua bukunya ada. Apa saja ada, tentang apa saja ada. Saya lihat sendiri di rumahnya. Ya. Dan keberanian beliau menyampaikan kejujuran cara berpikir secara logika itu yang luar biasa. Ya. Banyak orang pintar di Indonesia, tapi apakah dia berani menyampaikan itu? Nah, itu yang nyaris tidak ada. Para guru honorer ini adalah mengundang Rocky hari ini adalah salah satu bentuk keberanian untuk mendengarkan akal pikiran yang benar, kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan. Sikap apa yang harus kita kerjakan. Silakan Prof, panaskan hati-hati mereka Prof. Kalau udah panas, mau membakar apa enggak? Ya saya baca banyak buku, semua buku ada di saya. Kecuali satu buku, yaitu Shinchan. Karena itu cuma dibaca oleh Fufu Fafa itu. Dari mana mulai ya? Saya tahu apa yang Anda harapkan, apa yang Anda tunggu, itu kepastian. Dan itu yang gak akan ada. Nanti saya terangkan. Ini sama seperti dulu Rendra itu nulis naskah drama, adaptasi dari drama Prancis, judulnya Waiting for Godot. Menanti Godot. Siapa itu Godot? Godot seseorang yang ditunggu oleh 2 orang untuk memberitahu pada mereka tuh arah jalan kehidupan. Dan dia gak pernah nyampe si Godot itu. Jadi kita ada dalam suasana itu. Suasana untuk mengerti bahwa kita tahu pemerintah ada dalam kesulitan luar biasa tuh. Untuk membiayai proyek-proyek yang memang bagus sebetulnya untuk keadilan sosial. Misalnya makan siang gratis. Misalnya food estate supaya pangan kita tidak tergantung dari beras Thailand, Cina atau Vietnam. Jadi semua itu proyek untuk menghasilkan kemakmuran dan keadilan tuh. Dan itu janji pemilu tuh. Tetapi semua janji pemilu, semua ambisi politik batasannya cuma satu, yaitu APBN. Boleh ambisi bikin IKN, ya tapi APBN-nya nggak cukup. Boleh ambisi perpanjang jalan tol, iya tapi APBN-nya nggak cukup. Nah sekarang yang tidak cukup itu akhirnya menekan guru.
menekan ASN. Itu yang kita sebut sebagai potong, gunting efisiensi itu. Jadi kalau ditanya kenapa baru sekarang diperlukan efisiensi? Karena pemerintah sebelumnya tidak efisien. Jadi beban Prabowo, kita marah pada Prabowo memang, tapi Prabowo nggak mau memarahi orang yang membuat dia terbeban. Hidup Jokowi. Kan begitu jadinya. Jadi orang pusing, ini mau apa itu? Nah kesempatan semacam ini di dalam republik, mungkin kita mau hitung berapa lama bolong APBN itu. Mau diambil dari mana? Ambil dari pajak. Bagaimana bisa ambil pajak kalau rakyat gak punya pendapatan? Kalau UMKM gak jalan? Kan itu dasarnya kan. Tetapi kemarin-kemarin Pak Jokowi masih memperlihatkan seolah-olah, enggak kita maju kok. Apa buktinya Pak Jokowi? Di Jawa itu kelebihan wattage, kelebihan listrik. Karena itu ibu-ibu, mak-mak silahkan tambah listrik, kita kelebihan listrik. Jadi ada ekonomi yang tumbuh. Loh kalau kita baca statistiknya, kenapa kelebihan listrik? Karena pengguna listrik pabrik-pabrik besar pindah ke Vietnam, pindah ke Thailand. Akibatnya ya kelebihan listrik. Namanya deindustrialisasi. Jadi kita kelebihan listrik karena pemakai listrik utama sudah tidak memakai listrik, alias sudah bangkrut, Sritex bangkrut segala macam, Ford mobil-mobil pindah semua mencari tempat yang lebih murah upah buruhnya dan lebih murah biaya-biaya hukumnya kan. Nah di kita biaya birokrasi, biaya bikin izin segala macam, biaya usaha itu hancur semua. Jadi itu masalah kita tuh. Sekarang kita mau mengerti, ada hal yang esensial tuh, yaitu membayar gaji pegawai negeri itu. Tapi pemerintah menganggap bahwa ya udah tunggu aja. Karena pegawai negeri dilatih untuk sabar. Itu masalahnya. Kalau janji makan siang tidak diberikan, marah mak-mak tuh. Jadi terpaksa pemerintah mesti pilih yang mana yang lebih dahulu. Sebetulnya pemerintah masih punya alasan untuk mengatakan oke, makan siang gratis yang 360 triliun pertama, dan mulai bulan Juni pemerintah harus menyediakan 1 triliun setiap bulan untuk biaya makan siang gratis. 1 triliun. Tadinya dihitung-hitung 16 miliar, naik lagi 800. Terakhir Sri Mulyani bilang 1 triliun. 1,1 triliun bahkan. Bagaimana nyari uang itu? Gampang, pajakin aja orang. Kalau orangnya punya uang untuk dipajaki. Ekonomi buruk, tidak ada orang yang mampu untuk menghasilkan pendapatan supaya bisa dipajaki. Gak mungkin lagi. Pinjam ke luar negeri. Ada masalah tuh. Pinjam kemana? Pinjam ke Amerika. Amerika bilang, kan kita perlu dolar, maka kita mesti pinjam ke Amerika. Amerika bilang, loh kan kalian Indonesia udah masuk BRICS, pinjam aja ke Cina. Pinjam aja ke India, pinjam ke Rusia. Kita butuhnya dolar. Sementara mata uang Cina, mata uang BRICS itu, ya nggak laku nilainya. Tetapi kita punya sensasi kalau masuk BRICS itu artinya masuk pada negara-negara yang berupaya untuk tidak diatur oleh kapitalis dunia, oleh Amerika dan Eropa misalnya. Nah saya mau terangkan ini supaya ada pengetahuan di kita tuh. Walaupun kita tahu kita nggak boleh maafkan itu. Karena ini kesalahan dari awal. Kita nggak bisa, oke kalau begitu kami mengerti Pak Prabowo. Maka kami dosen-dosen, guru-guru, pegawai ASN yang digaji pemerintah yang nggak diangkat-angkat menunggu sampai 2029. Lalu kata Pak Prabowo, terima kasih menunggu 2029 karena nanti yang akan memimpin 2009 adalah Fufu Fafa. Ya kita marah lagi kan, lo Fufu Fafa dan bapaknya yang membuat kita nggak dibayar hari ini, kan itu dasarnya. Yang udah 20.000 orang demo di situ tuh diabaikan. Sritex 10.000, 15.000 orang tutup pabriknya, padahal mereka itu sepenuhnya mendukung Prabowo, mendukung Gibran, mendukung Jokowi bertahun-tahun. Mau diselamatkan dengan cara apa coba? Nanti kami selamatkan. Cara menyelamatkannya apa? Kumpulin oligarki. Udah dua kali kan oligarki dikumpulin oleh Pak Prabowo. Buat apa? Kalau oligarki bilang, oh ya dia mau bayar. Bagaimana dia bayar? Kalau dia tahu bahwa yang dia bayar itu nggak ada nilai ekonomi buat kembali. Tetap oligarki kan berpikir balik nggak? Kalau kita kasih pinjaman misalnya pada negara. Mereka tahu bahwa semua perangkat internasional
pemeringkat internasional memperhatikan Indonesia itu sedang sangat drop. Karena itu korupsi sangat tinggi itu. Karena itu tidak ada kepastian hukum. Maka lembaga-lembaga yang biasanya kasih sertifikat bagi penanaman modal asing terutama, turunin rate kita. Sekarang tinggal 4, artinya dunia internasional bilang rating Indonesia 4, artinya apa? Jangan masuk ke Indonesia, berbahaya, duitmu gak akan balik. Jadi kita mengalami kesulitan itu. Saya terangkan ini secara akademis, bukan hoax, bukan gosip, itu faktanya tuh. Nah dalam fakta-fakta itu kita coba untuk survive, bagaimana caranya tuh. Jadi faktanya begitu. ASN dipotong, akibatnya keluarga ASN yang kelas menengah mulai gelisah. Di kota-kota besar keluarga ASN merasa bahwa kami malu untuk menerangkan pada keluarga kami bahwa kami nggak bisa lagi bawa pulang oleh-oleh kalau mudik. Malu. Yang biasanya nenteng. Jadi kehidupan ekonomi nggak jalan. Kalau kita lihat datanya, CNBC, lembaga riset yang ada banknya itu, memberitahu pada kita bahwa Indonesia dalam keadaan kekosongan daya beli. Mandiri, Bank Mandiri bikin skala baru. Baru tadi pagi saya baca tuh. Selama bulan Ramadan ini konsumsi justru drop. Padahal biasanya bertahun-tahun konsumsi bulan Ramadan orang paling banyak keluar uang. Sekarang sepi. Retail nggak berhasil, resto-resto tuh miskin orang datang tuh. Nah sekarang coba kita lihat dalam bulan Ramadan ini, anak-anak dari kelas menengah ini, yang ASN atau manajer-manajer yang gajinya 20-30 juta itu, nggak bisa kasih uang pada anaknya untuk beli sesuatu. Tandanya apa? Deflasi. Barangnya murah sekarang. Bukan mahal, justru murah barang sekarang. Tapi nggak ada yang beli. Itu namanya deflasi. Ada barang tapi nggak ada yang beli. Artinya mau dibikin murah pun kalau dompetnya tinggal 20.000 nggak akan ada yang beli itu. Jadi itu kondisi hari ini. Nah dalam keadaan semacam itu, potensi sebut aja kerusuhan sosial itu sangat mungkin terjadi itu. Nah kita berhitung kalau terjadi ras misalnya, tiba-tiba dolarnya udah 16.500, tiba-tiba dolar turun lagi, orang senang gitu. Ya dia turun karena Bank Indonesia keluarin dolarnya buat tekan supaya harga dolar itu tetap, artinya kosong lagi Bank Indonesia tuh. Kan itu pengertian dasar ilmu ekonomi yang kita pelajari sama-sama itu di SMA apa nih udah diajarin seperti itu tuh. Bagaimana cara lain untuk dapat uang? Gampang, cetak uang. Bagaimana menghidupkan ekonomi? Kalau ekonomi butuh tadi 800 triliun, mesti bayar, oke hilang tuh. Sekarang mau mengembalikan 800 triliun itu. Kalau saya Menteri Keuangan, saya cetak aja uang. Saya cetak 1.600 triliun. 800 triliun saya kasih pada pengusaha UMKM supaya produksi barang. 800 triliun saya bagi-bagi pada honorer ASN supaya mereka beli barang UMKM. Maka hidup ekonominya tuh gampang. Tetapi 2 hari kemudian inflasi, naik harga-harga. Kenapa? Karena jumlah uang yang beredar itu tidak sebanding, tidak setara dengan produksi yang diperlukan sebetulnya. Apa akibatnya? Hancur sama seperti awal Orde Baru, 600% inflasi. Lain kalau Amerika cetak uang. Uang Amerika itu beredar dari Washington sampai Tulung Agung. Ada money changer. Ada uang masuk lewat Western Union. Karena dolar berlaku di seluruh dunia. Uang saya rupiah sebanyak apapun begitu keluar dari bandara nggak ada harganya tuh. Dolar. Itu masalahnya. Jadi sekaligus pengetahuan dasar tentang bagaimana ekonomi bekerja. Nah kita frustrasi melihat itu. Lalu kita berpikir bagaimana caranya kita bertahan hidup tuh. Jadi ini problemnya yang kalau orang berpikir sebagai rasional person, rasional ekonomi, dia pikir ngapain saya jadi godot menunggu yang nggak pasti. Mending berhenti menunggu. Artinya apa? Resign dari lalu bikin petisi itu. Kan cuma itu dasarnya kan. Kecuali kita tahu bahwa bulan depan oke, akan ada
yang honorer ini udah pasti diangkat itu. Tapi kan kita tahu angka-angkanya nggak mungkin, karena tetap diperlukan 1 triliun per bulan untuk biaya makan siang gratis tuh. Nah pemerintah mungkin menganggap ya tenaga honorer pasti masih ada tabungan. Iya, tapi kalian saya tahu bolak-balik ke ATM 50.000, 75, balik lagi 50.000, 75.000 kan. Itu masalahnya tuh. Saya juga alami itu sama aja karena saya pengangguran. Yes. Ya karena dilarang, nggak ada orang yang mau, semua kontrak saya dengan BUMN dibatalkan karena saya kritik terus pemerintah kan. Tapi saya ambil risiko itu tuh. Ini cuma soal pilihan, mau ambil risiko apa enggak itu. Jadi sekali lagi ini bukan kompor, ini cuma pilihan itu. Karena kalau saya hitung, ya pemerintah akan buying time, akan beli waktu, ya sabarlah. Sementara kita tahu bahwa makin lama daya beli kita makin turun. Jadi data-data lebaran ini menunjukkan bahwa nggak akan ada fresh money masuk ke Indonesia. Nah kalau kita hubungkan dengan keadaan internasional, nggak ada juga yang mau masuk investasi di kita untuk menciptakan lapangan kerja. Kenapa? Karena mereka merasa akan ada kerusuhan politik. Tanda-tandanya ada di situ. Dasarnya itu. Mereka tahu bahwa tidak ada kepastian hukum kalau mau investasi di Indonesia tuh. Tanah nggak jelas, pemilikan nggak jelas. Tiba-tiba ada aturan baru yang kita ada di dalam keadaan kacau. Nah itu yang kita sebut Indonesia gelap. Tapi kemudian pemerintah bilang enggak, kalian yang gelap. Ini nggak ada kesempatan untuk diskusi baik-baik dengan pemerintah tuh. Pemerintah memusuhi rakyat yang bilang Indonesia gelap. Padahal sebetulnya kalau kita hitung, oke, pemerintah bilang gelap dan karena itu reaksi masyarakat, oke, apa namanya, kabur dulu aja. Iya, kabur aja dulu. Artinya pergi cari ke luar negeri. Lalu pemerintah anggap yang pergi ke luar negeri bulan mengirim kembali hasil gaji mereka di luar negeri, terutama ke Jawa Tengah ini, sebanyak 365 triliun sebulan. Lalu mereka dimusuhi sebagai tidak patriotik. Bayangkan kalau mereka nggak kirim uang mereka tetap simpan di bank Jepang, di bank Amerika, bank Taiwan, bank Vietnam, bank Arab Saudi. Mereka nggak kirim ulang ke sini, habis negeri ini. Jadi kira-kira itu latarnya, karena kadang kala kita bisa lihat lebih jernih masalahnya kalau latarnya kita ngerti dulu tuh. Saya kira itu pengantarnya tuh ya teman-teman. Tapi saya senang kalian mengundang saya di sini dengan Pak Diki karena kalian mau dengar kemarahan yang maksimal. Makasih. Ya. Jadi gelap, Prof ya. Gelap ya. Jadi itu yang menyedihkan. Saya bilang tadi saya udah bicara sama Prof. Bagaimana kita diskusi sama teman-teman ini ya. Situasinya itu belum terang kelihatan gitu. Kita mau bicara 20.000 saja orang honorer turun ke Jakarta berdemo juga tidak memberikan perubahan apa-apa. Jadi saya bingung kira-kira di forum ini adakah sesuatu yang bisa kita hasilkan dan bisa memberikan penerangan. Diskusi bisa kita mulai, tapi tapi poinnya dari Prof tadi, Anda masih mau menunggu Godot apa Anda mengambil keputusan tidak perlu menunggu lagi gitu. Ya. Ya, oke. Kita mulai dari itu triggernya ya. Anda memilih masih menunggu Godot atau Anda pikir tidak perlu lagi menunggu, putuskan untuk tidak lagi menunggu. Ya. Pemerintah juga kacau loh kalau kalian semua ini berhenti menyatakan menunggu, pemerintah juga kacau juga karena tidak ada sumber daya manusia yang cukup untuk mereka perlukan.